Selamat datang di Spill Sisi Gelap Jepang. Jepang yang dikenal sebagai negara modern, negara dengan teknologi tinggi, budaya pop yang mendunia, dan industri hiburan yang sangat kuat mulai dari anime, manga, musik idol, hingga tren fashion Jepang, berhasil menjadikan budaya populer sebagai kekuatan global. Namun, di balik gemerlap industri hiburan tersebut, terdapat satu fenomena yang selama bertahun-tahun menuai perdebatan, di mana anak-anak dan remaja di bawah umur yang tampil sebagai entertainer dipromosikan melalui foto, video event, serta merchandise. Sekilas terlihat seperti hiburan biasa, tetapi ketika mayoritas konsumennya adalah orang dewasa, pertanyaan mulai muncul. Apakah ini wadah pengembangan bakat, ataukah bentuk eksploitasi yang dibungkus hiburan? Mari kita bedah lebih dalam. Junior idol adalah istilah di Jepang untuk entertainer yang berusia di bawah 18 tahun, bahkan seringkali 15 tahun. Mereka berkarir sebagai model, penyanyi, aktris, dancer, hingga talent variety show. Fenomena ini berkembang pesat pada era 1990-an ketika photobook dan DVD bertema idol muda mulai populer. Berbeda dengan aktor anak yang dilihat berdasarkan kemampuan akting atau musik, junior idol sering dipasarkan berdasarkan citra personal, lucu, imut, polos, dan ceria. Dengan kata lain, nilai utama mereka bukan hanya kemampuan, tetapi persona yang bisa dijual. Dalam dunia idol, hubungan antara artis dan penggemar dirancang terasa intim meski sepihak. Konsep ini dikenal sebagai hubungan parasosial, yaitu ketika seseorang merasa dekat secara emosional dengan figur publik yang sebenarnya tidak mengenalnya. Dalam kasus junior idol, hubungan ini menjadi jauh lebih sensitif karena figur yang dipuja bukan orang dewasa, melainkan anak-anak atau remaja. Salah satu aspek paling kontroversial dari fenomena ini adalah profil konsumennya. Berbagai laporan media menunjukkan bahwa sebagian penggemar junior idol adalah pria dewasa, bahkan paruh baya. Mereka membeli photobook, menghadiri event, dan mengikuti perkembangan idol sejak usia sangat muda. Beberapa sosiolog menghubungkannya dengan meningkatnya kesepian sosial di Jepang. Tekanan kerja tinggi, relasi personal menurun, angka pernikahan rendah, dan dalam situasi seperti itu, idol menjadi pelarian. Selama bertahun-tahun, sejumlah produk menampilkan model di bawah umur dalam pakaian renang, pose dewasa, atau sudut pengambilan gambar yang dianggap sugestif. Secara hukum, beberapa konten ini tidak dikategorikan ilegal, namun secara etika, banyak pihak menilai praktik tersebut mengeksploitasi citra anak untuk konsumsi pasar dewasa. Pada tahun 2023, Jepang menyoroti kasus ketika seorang idol berusia 14 tahun dijadwalkan tampil dengan bikini di festival dewasa. Acara tersebut akhirnya dibatalkan setelah gelombang protes muncul. Lalu bagaimana perspektif ekonomi politik melihat fenomena ini? Fenomena ini sangat memperlihatkan jelas bagaimana kapitalisme bekerja. Segala hal yang memiliki daya tarik dapat dijadikan komoditas. Anak-anak yang seharusnya berada dalam fase tumbuh dan belajar justru dapat berubah menjadi aset industri. Nilai jual mereka terletak pada usia muda, kepolosan, dan citra imut. Semakin muda, semakin unik. Ketika semakin unik, maka akan semakin laku. Fenomena ini tentunya memberikan dampak yang serius bagi anak-anak tersebut, di mana tekanan tampil yang mengharuskan untuk sempurna sejak kecil, kehilangan privasi, komentar publik terhadap tubuh dan penampilan, resiko terjadinya pelecehan, kehilangan masa kecil yang normal, foto digital yang tersebar kemana-mana. Bahkan jika seorang anak terlihat senang di depan kamera, belum tentu mereka memahami konsekuensi jangka panjang dari apa yang sedang mereka lakukan. Karena mereka hanyalah anak kecil yang menjadi korban dari keputusan orang tua yang terlena akan keuntungan semata. Inilah mengapa konsep persetujuan anak menjadi sangat rumit, karena keinginan sesaat tidak selalu sama dengan pemahaman penuh. Jepang tentunya telah memiliki regulasi terkait pornografi anak dan perlindungan anak, namun tantangannya berada pada gray area. Regulasi sering bergerak lambat, sementara industri bergerak cepat. Teknologi digital ada hanya untuk memperumit semuanya.
Fenomena Junior Idol bukan sekedar isu hiburan Jepang, ini adalah cerminan dari dunia modern, dunia di mana citra bisa dijual, kedekatan bisa dibeli, dan masa kecil bisa dikomersialisasikan. Pertanyaan akhirnya bukan apakah industri ini menguntungkan, tetapi apakah keuntungan itu layak dibayar dengan kerentanan anak-anak, dengan hilangnya masa anak-anak yang merupakan hak mereka pula, hilangnya privasi, dan bahkan akan mengancam keamanan dari anak-anak yang adalah seorang korban. Karena ketika masyarakat mulai terbiasa melihat sesuatu yang salah, biasanya masalahnya jauh lebih besar dari sekadar industri hiburan, atau bahkan ada orang-orang yang memiliki pengaruh besar di baliknya. Fenomena ini bisa menjadi refleksi bahwa tidak semua hal yang terlihat normal di internet benar-benar aman atau etis. Terkadang, sesuatu yang dibungkus sebagai hiburan justru menyimpan masalah yang jarang kita sadari. Dan mungkin yang paling penting bukan cuma soal setuju atau tidak setuju, tapi tentang bagaimana kita tetap punya sensitivitas untuk mempertanyakan batas antara hiburan, eksploitasi, dan perlindungan anak. Sekian spill sisi gelap Jepang. Terima kasih. Ini mah ya udah regulasi sebelum ada si Ngapain sih? bikin sushi. Sisi baju. Kayak Jepang. Berarea tuh apa? Gak tahu sih, itu cuma di translate tuh. Selamat datang di sisi gelap. Aduh, sorry. Terus tadi Jane, oh, sorry. Ngapain lu tadi? Tadi lo bagian dari kelompok kami kan? Dia dari kelompok kami.